Saya bersumpah bagi saudara-saudara seluruhnya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Perwakilan merupakan orang yang mewakili kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Prinsip perwakilan menggambarkan para politisi sebagai pelayan rakyat dan memberi mereka tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan diri mereka yang telah memilihnya. Jadi, sistem perwakilan di sini ialah sistem yang dijalankan untuk mewakili pihak yang diwakili. Di sini yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia oleh lembaga tertentu yang diatur oleh undang-undang. Sistem lembaga perwakilan yang dikenal oleh masyarakat luas yaitu yang pertama ada unikameral, bikameral, dan trikameral. Unikameral merupakan perwakilan satu kamar atau one chambers adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Di banyak negara yang menggunakan sistem satu kamar ini, terutama negara kesatuan yang kecil dan homogen, dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua itu tidak perlu. Lalu, sedangkan lembaga perwakilan dua kamar atau two chambers atau biasa kita sebut dengan bicameral atau dua dewan, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan dalam lembaga legislatif. Di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik atau good governance, serta tercapainya check and balances antara lembaga negara, khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara. Bila di Amerika kita kenal dengan Kongres yang terdiri dari dua kamar, yaitu Senate dan House of Representatives. Kamar pertama atau biasa disebut dengan lower house biasanya selalu lebih penting daripada kamar kedua, upper house. Di Indonesia sendiri, kamar pertama atau majelis terendah dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kamar kedua atau majelis tinggi dinamakan Dewan Perwakilan Daerah. Lalu kita akan membahas mengenai tentang lembaga perwakilan di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat, yaitu yang pertama ada MPR RI, yang kedua ada DPD, yang ketiga ada DPR RI, yang keempat ada DPRD Provinsi, yang kelima ada DPRD Kabupaten atau Kota, yang terakhir atau yang keenam itu ada BPD, yaitu Badan Perwakilan Desa. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Membela kebenaran. Satu orang yang membela kebenaran. Maka saksikan. Maka pastikan. Maka pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Lalu, apa aja sih tugas dan wewenang mereka? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada DPR. Menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPR ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah legislatif, budgeter, dan pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lalu yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Yang terakhir, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Lalu terkait dengan fungsi anggaran atau budgeter, DPR ini memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. BPK ini adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan terkait dengan fungsi pengawasan, yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selanjutnya ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR ini secara konstitusional diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017. Tugas dan wewenang MPR yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden.
Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya jika ada pelanggaran hukum yang dilakukannya. Fungsi DPD ini